Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Gembus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menemani segala aktivitas teman-teman Lintang Gembus semuanya, kali ini Lintang Gembus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Kisah Horor Pencari Madu Hutan. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini berawal dari tetangga saya yang beliau seorang pencari madu di hutan-hutan maupun di perbukitan. Dan kebetulan waktu itu di dekat daerah kami ada suatu bukit ya, bukit nggak begitu rimbun juga nggak begitu besar. Di sana ada salah satu pohon namanya pohon winong. Di pohon winong itu ada lebah hutan ya. Lebah hutan kalau orang kampung saya bilangnya itu lebah gung ya, tawon gung itu kalau orang tetangga kami menyebutnya begitu. Dan di pohon winong itu ada lebah gung itu yang sangat besar ya, dan itu orang dari mana-mana gak ada yang berani mengambil madunya. Dan konon katanya dulu itu pernah mencelakai orang juga katanya. Pada saat itu ada 3 orang yang mencari madu. Kebetulan di pohon winong itu kan dekat perkampungan dan di sana gak berani mengambil madunya itu siang hari. Maka dari itu ketiga orang itu malam hari membawa obor dan perlengkapan untuk mengambil madu hutan itu. Dan sesampainya di lokasi pohon winong yang ada lebah gungnya itu, salah satu orang pencari madu itu memanjat ke pohon. Setelah membaca entah apa yang dibaca, doa-doa atau mantra-mantra apa, laki-laki itu mulai memanjat pohon winong yang besar itu untuk mengambil madunya. Tapi setelah kurang lebih 4 atau 5 meter orang itu memanjat pohon winong, dari dahan yang tempat lebah bersarang itu, dengan anehnya terdengar suara seperti orang adzan sholat isya atau maghrib kayak gitu. Dan mereka bertiga itu bingung mencari dari mana asalnya suara orang yang adzan itu. Dan sang pemanjat, satu laki-laki yang memanjat pohon itu, terus saja naik ke atas pohon. Setelah itu, sesampainya di dahan yang cukup besar juga dekat sarang lebah itu, pria itu terkejut saat melihat ke atasnya yang berada di sarang lebah itu. Terkejut karena apa? Laki-laki itu melihat bola mata yang sangat besar dan warnanya merah menyala. Kedua mata itu sangat besar dan tidak bisa bicara lagi. Saking takutnya, laki-laki itu langsung turun saja, nggak banyak bicara, nggak ngomong apa, turun langsung lari, nggak sempat memberitahu teman-temannya. Nah, kedua temannya yang menemani yang di bawah pohon tadi, nggak tahu apa alasannya, tiba-tiba ikut saja lari. Dan setelah jauh dari pohon itu, baru orang yang memanjat tadi bercerita kalau dia melihat bola mata itu yang sangat besar, dan bola mata itu milik sosok yang hitam tinggi besar berada di sarang lebah itu. Dan
Akhirnya mereka nggak jadi, dan ada salah satu sabit yang tertinggal di atas itu karena saking takutnya. Itu cerita pertama. Dan berikutnya juga kayak gitu, saat mencelakai orang yang mau mengambil madunya dari lebah itu. Pada saat itu ada dua orang, yang satu ahli mencari madu dan membawa teman yang belum pernah belum berpengalaman ikut mencari madu. Dan sesampainya di bawah pohon winong itu, ya winong yang di cerita pertama tadi, sang pencari madu ini langsung memanjat dan bilang kepada teman-temannya, nanti kalau sudah berhasil diambil rumah lebah itu yang ada madunya itu, suruh ngumpulin yang di bawah. Lah sesampainya di atas, kalau yang satu ini tidak mengalami anehan ataupun peristiwa yang menakutkan seperti adzan atau bola mata yang besar itu, tapi dia langsung saja mengambil rumah lebah itu untuk diambil madunya. Dan setelah itu satu orang ini mengambil sebagian kecil dari rumah lebah yang ada madunya itu, baru diturunkan dengan menggunakan tali yang cukup panjang. Dan sesampainya di bawah, teman yang satunya lagi yang belum berpengalaman itu mengumpulkan. Tapi sang pengumpul yang di bawah ini tidak diberitahu kalau belum selesai mengambil madunya jangan sampai memakan madu itu. Karena tidak tahu, yang di bawah ini sambil mengumpulkan madu, sambil menurunkan dari atas itu, terus saja dia memakan sedikit demi sedikit seperti itu. Tapi yang anehnya, dari atas itu ada suara minta lagi ataupun kurang gitu. Ditanya yang di bawah ini, dari yang di bawah ini terus saja ngomong, katanya masih kurang, katanya masih ingin lagi. Yang di atas terus mengambil, tapi tak tahunya yang diturunkan dari atas itu adalah tangan dan kaki dari yang manjat tadi, yang ahli mengambil madu tadi. Betapa terkejutnya yang mengumpulkan di bawah itu. Ternyata ada makhluk lain ataupun makhluk halus yang menjadi ratu atau raja dari lebah madu hutan itu tadi. Ya maklum, di Jawa masih banyak ya kisah-kisah mistis atau horor, itu masih banyak ya. Dan itu entah terjadinya kapan, ini hanya cerita yang pernah diceritakan oleh para orang tua di desa kami ya, seperti itu. Dan berikutnya itu ada lagi, ini tetangga saya yang bernama Noto. Nah, Noto ini ahli mencari madu juga, dan orangnya belum begitu tua ya, sekitar 40 atau 45 tahunan usianya. Noto ini mengajak kawan yang namanya Susilo, yaitu kawan saya, tetangga saya, mencari madu. Dan di sana itu, yang di pohon pinong yang sudah mencelakakan beberapa orang itu tadi masih ada, karena hingga saat Noto mengambil madu itu belum ada yang berani mengambil madunya. Akhirnya Noto mendengar kalau lebah di pohon winong itu sudah besar. Akhirnya Noto tertarik, karena saat itu harga madu juga lumayan besar ya, lumayan mahal waktu itu. Dan Noto berangkat mengajak teman saya yang bernama Susilo. Nah, sesampainya di bawah pohon itu, Noto entah membaca apa, mantra-mantra atau doa-doa apa, teman saya Susilo ini tidak mengerti. Selepas itu si Noto seperti membakar dupa ataupun kemenyan ya.
Setelah membakar itu diketoklah pohon winong itu diketok 3 kali, dan anehnya setelah Noto mengetuk pohon winong itu 3 kali, sang lebah itu langsung terbang semua, meninggalkan sarangnya itu tadi. Tampaklah rumah madu yang sangat besar ya, hampir 2 meter itu lebarnya sarang madu itu. Akhirnya Noto dengan semangat mulai memanjat pohon winong itu tadi. Dan setelah setengah atau separuh perjalanan, kurang lebih 4 atau 5 meter gitu, si Noto ini terkejut saat melihat ke atas. Di atas itu ada sosok tinggi besar, dan itu rupanya genderuwo ya. Dan genderuwo itu anehnya memanjat pohon, tapi dari atas ya, dari ujung pohon itu dia turun ke bawah, seperti menghampiri si Noto yang sedang memanjat ke atas. Dan dengan tatapan mata yang sangat marah ataupun sangat buas ya, mata memerah besar, dia terus turun ke bawah. Dan akhirnya Noto pun ciut nyalinya. Dia membatalkan karena tidak ingin terjadi apa-apa pada dirinya juga si Susilo teman saya ini. Akhirnya Noto pun membatalkan, dan hingga saat ini lebah gung itu kemungkinan masih ada kalau nggak diambil oleh elang ya. Kebanyakan biasanya elang yang suka mengambil madu dari lebah gung itu untuk dirusak sarangnya. Dan akhirnya Noto pun membatalkan, hingga pada akhirnya si lebah ini pergi sendiri karena diusik rumahnya oleh elang. Dan begitulah cerita kisah horornya pencari lebah madu hutan ini. Baiklah teman-teman Lintanggamku semuanya, demikian tadi cerita misteri dengan judul kisah horor pencari madu hutan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Gambus channelnya cerita misteri. Dan nantikan kembali kisah-kisah menarik yang lainnya tetap di Lintang Gambus channel. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.